Masyarakat Pulau Ram Kota Sorong merasa bangga atas kunjungan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu Ahmad Nausrau. Kebanggaan itu terungkap karena pasangan Esa menyempatkan waktu dan kesempatan untuk melihat secara dekat kondisi kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan. Kunjungan itu bermaksud untuk menjaring aspirasi masyarakat yang nantinya menjadi rujukan bagi pasangan Esa untuk menyusun program kerja ketika menduduki kursi panas di Papua Barat Daya. Kebanggaan masyarakat itulah kemudian menjadikan mereka untuk mengambil komitmen dan siap menangkan pasangan Esa menjadi gubernur pertama di provinsi termuda di Indonesia. Terima kasih Bapak Elisa Kambu telah berada di Kelurahan Ram dan Bapak Ahmad Nausrau, dan beliau pertama kali berada dan melihat warga Pulau Ram atau Kelurahan Pulau Ram, dan pada hari ini melihat warga masyarakat dan sekaligus untuk bertatap muka dan sekaligus menyampaikan dukungan penuh untuk memilih pasangan Bapak Elisa Kambu dan Bapak Ahmad Nausrau untuk tanggal 27 November mendatang. Untuk itu kami atas nama masyarakat Pulau Ram dan seluruhnya, mari memberikan dukungan penuh untuk Bapak Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau dengan nomor 3. Elisa Kambu menang. Elisa Kambu menang. Elisa Kambu menang. Atas kehadiran kita semua pada sore hari ini dengan memberikan ketulusan untuk pada tanggal 27 November nanti, jangan lupa mencoblos nomor 3. Demikian atas nama warga masyarakat Pulau Ram, kami seluruhnya mendukung dengan penuh untuk proses pemilu kada Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 27 November untuk memilih Bapak Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau. Demikian, Babili. Saya hidup di pulau ini, saya hidup menderita. Menderita kenapa? Iya. Nah, saya punya suami dengan saya punya anak, sudah meninggal, mencari menafkahi saya. Oh gitu. Iya. Terus Mama jual di mana? Saya menjual di jalan, menjual di dalam kampung ini saja, saya tidak menjual di pasar lagi. Hidup susah. Iya. Tiap bulan itu Mama ada dapat bantuan kah tidak dari pemerintah? Selanjutnya Bapak Ibu, kita di sini tuh kalau orang sakit, khususnya yang ada di pulau ini, itu dia masih harus lewati jalan yang berliku lagi. Dulu pernah ada Wanafia ini punya saudara satu tidak ada BPJS ya, bawa sampai rumah sakit ke Sorong, orang putar kiri kanan. Untuk waktu itu saya masih di DPR, sehingga kemudian kita bantu, lalu akhirnya BPJS-nya terbit dan beliau bisa dibantu. Nah di sini tuh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di pulau ini sakit, nanti baik kalau ada motor malam itu. Kalau tidak ada, berarti nanti tunggu besok. Tuh? Berarti besok itu mungkin harapan tuh hidup itu tipis. Iya toh? Terus yang kedua, Bapak Ibu sampai di Sorong itu nanti rumah sakit tanya, ini BPJS kah umum? Kalau BPJS nanti mereka bilang ruangan penuh. Tapi kalau mereka bilang pasien umum, dia bilang ada kamar Bapak, silakan mari Bapak masuk. Itu. Begitu ya. Nah, terus Bapak Ibu, mana yang kamu yang orang Papua ini saya kasih tahu kamu ya. Saya kasih tahu kamu dan baik. Dulu itu kamu orang Papua ini masuk di rumah sakit Pak Wad. Coba Pak Gub dengar tuh. Bapak Ibu dengar ya. Dulu itu ketika orang Papua ini mereka sakit, mereka ke rumah sakit itu dokter tanya BPJS ada kah tidak? Tidak ada. Nanti orang tanya, wah Bapak harus urus BPJS harus begini. Terus nanti mereka paksa masuk. Itu Bapak Ibu nanti keluar itu bayar air mata darah. Bayar air mata darah. Tapi Bapak Ibu di 5 tahun periode kedua saya DPR itu, sekarang itu di rumah sakit Selebe Solu
itu sudah ada dana talangan simpan di situ 500 juta. Jadi kalau kau punya rambut keriting, kau punya kulit hitam, kau sakit di rumah sakit, bawa ke rumah sakit itu, maka dokter punya tugas untuk layani, kemudian keluar tanpa tagihan. Nanti dibayar dari mana? Dibayar dari dana itu. Ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kamu dengan yang amber, yang pendatang? Yang pendatang pemerintah sudah siapkan fasilitas untuk bikin BPJS secara gratis. Di sini siapa yang belum ada BPJS? Ada toh? Yang belum punya coba angkat tangan. Yesus banyak ini. Bapak Ibu dengar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang calon-calon yang lain itu lebih banyak berfokus di kota oleh karena tadi yang sampaikan oleh Bang Safrudin tadi. Kalau di kota sana populasinya besar, penduduknya banyak, suaranya juga banyak. Kalau datang ke kampung-kampung di pulau-pulau begini penduduknya sedikit, repot. Jadi mereka tidak mau datang. Karena itu saya dengan Bapak Elisa Kambu memutuskan untuk datang ke sini bukan soal banyaknya pemilih, tetapi karena kecintaan kami kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kami pastikan bahwa jika dengan ridho Allah dan dukungan Bapak Ibu semua, kami terpilih sebagai gubernur, wakil gubernur Papua Barat Daya, maka pertemuan-pertemuan serupa ini insya Allah akan terus berkelanjutan sampai dengan 5 tahun ke depan. Ya. Yang kedua, kalau kami terpilih, maka kalau pulau ini JPT-nya berapa ini, Bapak Imam? 1.000 lebih, Pak. 1.000 lebih. Ya, kalau kita menang di sini, kita bikin pesta di sini. Kita bikin pesta di sini. Ya, hari ini Bapak Ibu nanti dengar visi misi kami, nanti Bapak Gub dengan saya, kami lebih banyak bicara, Bapak Ibu mendengar, supaya Bapak Ibu tahu bahwa oh ini kami punya gubernur, kami punya wakil gubernur, besok kalau sudah duduk apa yang akan dilakukan A, B, C dan seterusnya. Tapi nanti kalau sudah tanggal 27 itu kita sudah menang di seluruh Papua Barat Daya termasuk di Pulau Ram ini, maka nanti kami datang, kita bikin pesta, kita baca doa, sesudah itu kami giliran mendengar Bapak Ibu yang bicara-bicara. Bisa toh? Bisa. Ya, tadi ini kami datang ini dengan orang tua kita ini sesepuh dari KKST. Kemarin sore kami di Hotel Sahid Marriott itu ada deklarasi dukungan dari masyarakat keluarga besar Sulawesi Tenggara. Ya. Jadi keluarga besar Sulawesi Tenggara itu sudah memutuskan untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada pasangan nomor urut 3 Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau. Dan kenapa hari ini kami datang dan beliau juga ikut? Karena ini pulau ini penduduknya sebagian besar masyarakat dari Sulawesi Tenggara. Jadi kita datang menyapa keluarga-keluarga yang ada di sini, tapi juga ada saudara kita yang asli Papua yang juga hidup sama-sama di sini. Kami datang menyapa Bapak Ibu semua. Kami pastikan bahwa jika kami terpilih, yang pertama kami lakukan adalah kami berangkatkan ini tokoh-tokoh, ibu-ibu majelis taklim, imam-imam masjid, guru-guru mengaji, tokoh-tokoh yang banyak berkontribusi untuk umat, kita berangkatkan mereka pergi umroh. Ya. Itu insya Allah setiap tahun. Ya. Itu untuk yang Muslim. Untuk saudara yang Nasrani, yang Kristen, pergi wisata rohani di Yerusalem. Ya.
Itu juga sama kita lakukan setiap tahun. Juga untuk saudara-saudara kita yang Katolik juga pergi di Roma dan denominasi agama yang lainnya. Bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah, untuk masjid, untuk gereja, untuk rumah-rumah ibadah yang lainnya itu mendapatkan prioritas utama dari kami. Ya. Kenapa? Karena dari tempat-tempat itulah doa dinaikkan. Betul tidak? Ya. Karena doa-doa itu dinaikkan lalu kemudian diijabah oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Esa, maka negeri ini aman, tenang, pemerintah bisa bangun. Kita bisa hidup tenang, sejahtera oleh karena doa-doa yang dipanjatkan tadi. Maka tempat-tempat ibadah harus mendapatkan prioritas. Tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga agama mendapatkan prioritas bantuan untuk menunjang operasional mereka. Supaya mereka juga turun ke umat, lakukan pembinaan supaya umat kita ini tenang hidupnya. Betul tidak? Ya, jadi pastikan Bapak Ibu tanggal 27 November itu datang ke TPS, pilih nomor? Iya. Pilih nomor? Iya. Pilih nomor? Ya. Bungkus. Apa tadi? Bungkus. Kalau Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau mendapat mandat dari rakyat Papua Barat Daya, tahun ajaran baru masuk SD, SMP, SMA tidak lagi dipungut biaya pendaftaran. Tidak lagi dipungut biaya pendaftaran. Tidak lagi dipungut biaya pendaftaran. SPP pun sama. Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua mau generasi Papua Barat Daya ini ke depannya orang-orang yang lebih hebat, orang-orang yang lebih maju dari kita yang ada saat ini. Untuk mempersiapkan mereka sehingga mereka bisa lebih hebat adalah melalui pendidikan. Maka pendidikan menjadi prioritas kita bersama. Itu sebabnya kita ingin anak-anak kita tidak boleh terkendala karena biaya masuk sekolah, biaya bulanan dan lain sebagainya. Ini harus digratiskan supaya anak-anak kita bisa sekolah dengan baik, sekolah dengan gratis. Jangan doa susah dengan kita yang lain karena biaya kita putus sekolah. Oke? Nah, yang berikut, Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Prabowo, mulai tahun depan ini program strategisnya memberi makan untuk ibu hamil, untuk anak-anak sekolah, dan untuk lansia. Ini tiap hari diberi makan. Nah, kalau begitu berarti kita butuh ikan banyak, butuh telur banyak, butuh daging ayam banyak, sayur banyak, buah banyak. Sayur, buah cari dari tempat lain. Ikan bisa dari sini cukup dong? Penampungan? Hah? Oh iya. Kalau biasa tangkap ikan langsung ke Sorong. Oh, di sini tidak ada tempat ini. Oke, nanti kita lihat ya. Karena kita butuh ikan banyak, jadi tidak mungkin kita mau taruh Sorong, nanti kita beli lagi sana. Jadi uang itu bisa berputar di sini saja. Kalau makan gratis, biaya sekolah gratis, sudah berarti anak-anak kita bisa sekolah saja dengan tenang. Kita yang pikir melaut juga sudah tidak perlu pikir lagi karena anak-anak kita semakan siang di sekolah. Ibu-ibu yang beraktivitas lain juga tidak pusing. Prabowo ini presiden dari Partai Gerindra.
pendukung utama adalah Partai Amanat Nasional. Sudah PKB juga sudah masuk di dalam situ. Jadi Presiden, Gerindra, PAN ada situ. Sekarang Gubernur juga Gerindra, PAN, PKB. Maka semua hal bisa diselesaikan. Oke, itu menyangkut pendidikan. Kesehatan juga kita ingin memastikan bahwa semua rakyat Papua Barat Daya yang berKTP Papua Barat Daya harus memiliki BPJS. Nah, mungkin tadi sudah ada jalan keluar, tapi yang tadi Pak Sabon sampaikan, tapi ya nanti diurus kalau sudah terakomodir, sudah disediakan biaya. Kalau biaya tidak cukup pasti tidak. Nah, nanti kami akan melakukan evaluasi dan para bupati, wali kota, baru masyarakat yang belum sempat tercover oleh kabupaten, kota, dan APBN itu bisa kita cover melalui APBD Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga semua rakyat kita memiliki BPJS. Supaya mereka bisa datang ke rumah sakit, pelayanannya ya bisa diberikan, biayanya bisa ditanggung oleh negara atau pemerintah. Oke? Kita juga harap bahwa rumah sakit kita yang ada ini tadi sudah disampaikan, untuk jangka pendek ini kita akan melengkapi dengan peralatan-peralatan alkes yang kualitasnya bagus, sehingga semua kasus pasien ini bisa diselesaikan di Sorong saja. Mau cuci darah, mau operasi jantung, pasang ring atau apapun namanya, mau kemo, di Sorong saja, tidak perlu harus dirujuk keluar. Nah, harus di Sorong saja. Ini yang menjadi prioritas. Jangka panjang kita akan aktifkan kembali Rumah Sakit Umum Kampung Baru. Rumah sakit ini kita akan, setelah pembangunan kantor pemerintah jadi, pemindahan aktivitas perkantoran yang sementara dilakukan itu, baru kita renovasi rumah sakit itu. Baru diisi peralatan medis yang alkes yang cukup, ya, yang canggih-canggih, dokternya kita perlengkapi, dan rumah sakit itu kita dorong menjadi rumah sakit rujukan Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga bisa saja dia cover orang dari Fak-Fak, dari Kaimana, mungkin lebih dekat berobat sini karena Pak Wakil dari Kaimana. Jadi kalau orang datang berobat sini kan berarti tinggal sini kan dia makan, maka sayur akan laku, ikan laku, dia butuh pemondokan, maka uang akan berputar sini. Itu yang menjadi fokus kita. Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga lihat tadi saya masuk, saya putar lihat ini pulau yang bagus ini. Dari kota ini hanya ya berapa menit saja, tapi macamnya jarang ada pejabat yang kunjungan ke sini kapan? Atau udah rajin ke sini? Iya. Oh, 5 tahun sekali pemilu baru sampai. Oke. Ini tempat ini kalau dikelola baik juga mungkin banyak orang juga berminat, tidak perlu harus ke Raja Ampat, sehingga di sini saja. Tapi pantai harus bersih, jangan buang sampah sembarangan gitu. Ini harus menjadi perhatian. Nanti kita lihat kalau kami dapat mandat masuk kantor, nanti kerja bakti pertama itu kita datang kerja di sini. Suruh pegawai datang, kita pungut sampah, kasih bersih pantai. Tapi kalau bungkus, kalau tidak bungkus ya kita tidak datang. Kalau bungkus kita datang, kalau tidak bungkus ya. Bungkus ya? Oke. Jadi kita sudah lihat tadi, saya sudah sepintas lihat, maksudnya kan ini di depan mata. Kalau saya juga berpikir, ini pulau-pulau yang terluar ini kenapa harus
harus dikasih kelurahan semua, coba kasih kampung saja kan. Yang distrik kepulauan ini. Tapi ini nanti kita berjuang, jangka panjang kita berjuang, karena sekarang ini mau kembalikan kelurahan ke kampung atau mau tambah kampung baru, itu agak berat sedikit. Berat karena beban APBN, tapi nanti kita akan lihat. Sebenarnya di sini tuh harusnya kampung, bukan kelurahan. Tapi ya itu memang prosesnya nanti jangka panjang. Tapi pulau ini dekat kota, jadi kita pasti akan datang-datang ke sini. Bapak Ibu saudara sekalian, saya dan Ahmad Nasrau hadir untuk semua suku bangsa, tidak untuk kelompok tertentu, tidak untuk etnis tertentu, tidak untuk agama tertentu. Jadi kami dua hadir untuk semua suku bangsa